Sudah lama rasanya kita nggak melihat timnas Jerman tampil ibarat mesin tempur Panzer. Kekuatan timnas Jerman hari ini justru banyak dicibir ibarat mesin mobil antik karena banyak diisi pemain uzur. Tapi kalian salah besar jika menghina Der Panzer sebagai tim aki-aki. Ingat, Jerman bukan hanya Manuel Neuer. Lihat saat laga uji coba melawan Finlandia, rataan skuad mereka justru jadi yang termuda selama dilatih Julian Nagelsmann. Yang lebih menggembirakannya lagi, para punggawa muda mereka justru jadi kartu as. Inilah yang akan jadi daya kejut Jerman di Amerika Serikat nanti. Dengan strategi 4-2-3-1, Nagelsmann selalu menekankan rotasi posisi yang fleksibel serta intensitas pressing yang tinggi. Lantas, bagaimana komposisi mautnya? Pertama, di posisi kiper, Manuel Neuer sepertinya akan jadi pilihan utama. Kita mungkin menyaksikan kemampuannya di bawah Mistar, terutama usai absen lama karena cedera. Di tim ini, ia juga nggak banyak berkeringat di babak kualifikasi. Selama ini Julian Nagelsmann justru lebih percaya pada Oliver Baumann atau Alexandre Nubel. Itulah mengapa banyak publik sinis. Buat apa sih Neuer masih dipanggil? Tapi kalau menurut Joshua Kimmich, kiper 40 tahun itu bukan hanya pemain, melainkan juga mentor dengan segala pengalaman dan mentalnya. Nagelsmann tahu betul bahwa lini belakang butuh sosok pemimpin seperti Neuer. Lagi pula ia juga sudah teruji di laga-laga penting seperti saat menjungkalkan Real Madrid. Meski tidak ada salahnya bila Oliver Baumann tetap dipakai, toh kemampuan penyelamatannya juga lebih bagus dari Neuer di Bundesliga. Atau jika Nagelsmann ingin kiper yang lebih energik, Alexandre Nubel bisa jadi jawaban. Apalagi jika mengacu pada data FBref, musim ini kiper Stuttgart itu punya persentase save yang lebih menjanjikan dari Baumann. Kini kita melangkah ke pos back tengah. Sejak fase kualifikasi, Nagelsmann selalu memakai dua back tengah yang saling melengkapi. Satu back yang punya kemampuan build up yakni Nico Schlotterbeck. Satunya lagi back tinggi besar yang jago duel dan intercept, Jonathan Tah. Nico adalah tipe back yang bisa multifungsi. Dengan kekuatan kaki kirinya, ia bisa menutup celah di back kiri. Sebab di sistem ini Nagelsmann selalu menugaskan back kirinya untuk rajin naik ke depan. Selain multifungsi, back Dortmund itu juga jago soal umpan sukses. Musim ini Fotmob mencatat angkanya mencapai 88,3%. Artinya Nico bisa diandalkan sebagai distributor serangan lewat umpan-umpannya. Partnernya Jonathan Tah akan jadi tembok kokoh. Tah jago dalam sapuan dan duel udara, yang mungkin akan jadi pilihan Nagelsmann ketimbang bek Real Madrid Antonio Rudiger. Tapi kalau ia ingin bermain 3 bek, Rudiger juga bisa dipasang. Jadi, Rudiger, Nico, dan Tah akan dipasang membentuk barisan 3 bek di belakang. Berikutnya di bek kiri, Nagelsmann akan menaruh tipe pemain yang akan rajin overlap. Pos ini memang difungsikan murni untuk membantu serangan. Pemain Leipzig, David Raum, mungkin akan jadi pilihan pertama. Selain unggul dari segi pengalaman, atribut menyerangnya juga mumpuni. 3 gol dan 7 assist sudah ia ciptakan musim ini bersama Leipzig. Keunggulan Raum lainnya terletak pada umpan suksesnya. Sesekali ia juga bisa dijadikan penendang bebas. Akurasi serta penempatan bolanya sangat aduhai saat membobol gawang Luxembourg. Tapi jika Nagelsmann ingin pemain yang lebih segar, Nathaniel Brown bisa jadi pilihan. Bek Frankfurt 22 tahun ini bisa jadi pembeda untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Di 2 laga uji coba melawan Ghana dan Finlandia, ia dipercaya Nagelsmann ketimbang Raum. Lihatlah cara dia menyisir sisi flank kiri. Dilihat-lihat, ia lebih mirip penyerang kiri ketimbang bek kiri. Keterlibatannya saat fase menyerang sangatlah intens. Ya, memang begitulah yang dimau Nagelsmann. Pemainnya nggak akan terpaku pada satu posisi saja. Sama halnya yang terjadi di pos bek kanan, pos ini akan ditempati oleh bek Munchen Joshua Kimmich. Kimmich nantinya nggak hanya stagnan di area kanan, melainkan juga akan bergeser ke lini tengah sebagai inverted fullback. Selain bisa jadi gelandang tambahan, Kapten Jerman ini juga bisa jadi bek tengah tambahan saat membentuk skema 3 bek bersama Schlotterbeck dan Jonathan Tah.
Begitulah sistem yang selama ini diterapkan Nagelsmann. Fleksibilitas menjadi titik fokus. Itulah yang membuat tim ini susah ditebak kekuatannya. Dari segi keunggulan, Kimmich punya segala atribut yang mendukung sebagai inverted fullback. Sentuhan bolanya sangat tinggi. Elemen tersebut akan sangat krusial karena berguna untuk menentukan arah serangan, mengatur tempo permainan hingga melancarkan alur umpan. Lalu siapa pelapis Kimmich jika dia cedera atau absen? Dilihat dari data skuad yang dipanggil, nampaknya Kimmich tidak punya pesaing. Jika tanpa Kimmich, Nagelsmann pasti akan mengubah polanya. Misal dengan 3 back, ia akan memakai jasa wingback kanan dalam diri Jamie Leveling. Di laga melawan Irlandia Utara, sayap gesit Stuttgart ini terbukti bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Bergeser ke lini selanjutnya, yakni lini tengah. Di pos ini, Nagelsmann akan menaruh model double pivot. Dua tipe gelandang metronom bertenaga kuda dalam diri Alexander Pavlovic dan Felix Nemeka akan dipasang. Dua gelandang ini gak hanya energik dan ulet, tapi juga saling melengkapi secara kualitas. Pavlovic yang sedang moncer bersama Di Roten akan jadi breaker sekaligus penjaga kedalaman tim. Ia nggak akan jauh dari fungsi bertahan. Dengan keahlian umpannya, Pavlovic juga akan jadi jembatan penghubung antara lini pertahanan dan lini serang. Lalu bagaimana dengan Felix Nemeka? Pemain Dortmund ini akan difungsikan sebagai gelandang box-to-box yang lebih menjelajah ke area depan. Penetrasinya sangat dibutuhkan untuk mengurung lawan. Untuk ukuran seorang gelandang tengah, Nemeka punya catatan expected goal yang cukup tinggi, begitupun dari segi penguasaan bola di final third. Sebagai pelapis, Nagelsmann juga masih punya tenaga muda seperti Angelo Stiller. Gelandang Stuttgart ini bisa jadi opsi alternatif jika Jerman memilih bermain bertahan. Stiller adalah sosok gelandang pekerja keras dengan tingkat pemulihan bola yang gila. Namun jika butuh sosok berpengalaman di pos ini, Nagelsmann bisa tuh menaruh Pascal Gross atau Leon Goretzka. Melangkah ke pos gelandang serang, Nagelsmann akan mempercayakan Jamal Musiala. Meski sering mendekap cedera musim ini, namun kemampuannya perlahan naik di akhir musim. Mantan pemain Chelsea ini punya berbagai keunggulan termasuk kemampuan dalam menusuk ke kotak penalti lawan. Namun jika kita lihat statistiknya, ada satu kemampuan lain yang bisa dimanfaatkan. Pemain 23 tahun ini ternyata berani melepas tembakan, baik itu dari luar atau dalam area kotak penalti. Aspek inilah yang bisa jadi pembeda. Tapi bagaimana jika amit-amit cederanya kambuh lagi? Tenang, Nagelsmann masih punya opsi lain, yakni pemain Mainz, Nadim Amiri. Pemain 29 tahun ini bisa jadi jawaban soal produktivitas. Ia sudah koleksi 12 gol di klub selevel Mainz musim ini. Artinya jika striker Jerman mandul, Amiri juga bisa jadi pembeda. Yang menarik selanjutnya ada di pos sayap kanan. Nagelsmann akan menaruh pemain yang bertipe agresif untuk menyisir sisi kelebaran. Di pos ini mantan pelatih Hoffenheim itu lebih suka memasang tenaga muda seperti Lennart Karl. Bayangkan kita akan melihat wonderkid 18 tahun itu jadi senjata Der Panzer di Piala Dunia nanti. Meski dicap masih bau kencur, terbukti kecepatan, kengototan, serta kekuatan kaki kirinya kerap membuat lawan linglung. Lihat saja saat Lennart Karl menciptakan satu assist dan menjadi momok menakutkan bek-bek Finlandia. Tapi jika daya ledak Karl tak optimal, Nagelsmann bisa memasang Leroy Sané. Tipenya juga mirip-mirip seperti Karl, berkaki kidal, eksplosif, serta jago melakukan tusukan ke kotak penalti lawan. Yang membedakan mungkin hanyalah faktor usia, mental, dan pengalaman. Walau hanya bermain di Galatasaray, Sané sih harusnya bisa membuktikan kualitasnya jika diberi kesempatan bermain. Lain halnya di pos sayap kiri, di sini Nagelsmann akan menaruh Florian Wirtz. Wirtz tidak hanya ditugaskan untuk menjaga kelebaran, melainkan lebih fleksibel untuk menemani Musiala sebagai gelandang serang. Pemain Liverpool ini diinstruksikan untuk menyasar pertahanan lawan melalui area half space, bukan flank. Di beberapa kesempatan, fleksibilitas ini telah berjalan dengan baik. Wirtz bisa lebih leluasa untuk bergerak di sekitar area kotak penalti lawan.
inilah yang membuatnya lebih produktif. Terbukti jika di Liverpool, Virts cuma nyetak 7 gol, di Jerman ia sudah mencetak 11 gol. Sebagai pelapis Virts, Nagelsmann masih punya Maximilian Bayer yang juga cukup produktif. Meski posisi aslinya sebagai striker, pemain 23 tahun ini sering dipakai Niko Kovac di Dortmund sebagai pemain yang berada di belakang striker. Mirip seperti Virts, Bayer nggak akan dibiarkan menyisir sisi kelebaran, melainkan lebih menusuk ke area kotak penalti lawan. Terakhir di pos striker, Nagelsmann lebih senang menaruh ujung tombak yang juga bisa fleksibel. Pemain yang baru saja mencetak gol di final UCL, Kai Havertz, sepertinya akan jadi pilihan utama. Alih-alih striker, ia bisa mengemban tugas sebagai false nine. Havertz gak hanya stagnan di posisi ujung tombak, ia bisa menarik lawan, bergerak liar di beberapa posisi, serta bisa jadi alat pressing tim ini saat kehilangan bola. Namun jika Nagelsmann butuh alternatif, ia perlu coba Dennis Undav. Tipenya juga mirip dengan Havertz, ulet dan mobile. Salah satu keunggulan striker Stuttgart ini adalah ketenangannya dalam finishing. Di laga melawan Finlandia, ia sudah menunjukkan kapasitasnya itu. Tapi jika Nagelsmann butuh sosok striker tambahan ketika deadlock, nama Nick Woltemade patut untuk dicoba. Meski sinarnya redup di Newcastle, striker 1,98 meter ini bisa jadi pembeda dengan kekuatan fisiknya. Baik itu dari duel, pantulan bola hingga sundulannya yang bisa dimanfaatkan di saat-saat genting. Well, dengan racikan strategi yang detail seperti ini, Jerman harusnya bisa tampil lebih menyeramkan. Ingat, bukankah Jerman ini berjaya di Piala Dunia 2014 karena terobosan detail taktik dari Joachim Löw? Kalau menurut kalian, Nagelsmann bisa mengulangi pencapaian Joachim Löw di Piala Dunia nggak nih?